Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf, masih dalam pembahasan mukaffiratud dzunub fi daw'il kitabi was sunnah. Masuk pada kitabut taharah di halaman 251. Wudu itu termasuk sebab penghapusan dosa. Dibawakan riwayatnya Utsman ibn Affan, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti adofirihi. Kata Nabi, siapa yang berwudu kemudian dia perbagus wudu, kesalahan-kesalahan itu akan keluar dari tubuhnya, itu sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, berarti sebab diampunkan kesalahan kita itu kalau seseorang ahsanal wudu, memperbagus wudu. Jamaah hormati, bagaimana seseorang itu dikatakan memperbagus wudu? Memperbagus wudu itu pertama, niat dalam hati, kemudian membaca basmalah, kemudian membasuh dua telapak tangan diiringi dengan menyelai-nyelai jari tangan 3 kali. Diselai-selai jari tangannya 3 kali. Setelah itu, ini sunnahnya ambil satu tangkupan tangan, satu telapak tangan air, sebagian dipakai kumur-kumur, sebagian disedot ke hidung. Kemudian tangan kiri itu yang mengeluarkan kotoran dari hidung 3 kali. Walaupun kalau kamu dulu sedot ke hidung juga boleh, 2 tangan kamu sedot ke hidung juga boleh. Tapi sunnahnya ini dengan satu telapak tangan. Pakai kumur-kumur, sedot ke hidung, keluarkan kotoran dari hidung dengan tangan kiri 3 kali. Membasuh wajah 3 kali. Wajah itu batasan atasnya min mana biti sya'ril mu'tad, tumbuhnya rambut yang biasa. Bawahnya termasuk janggut. Nanti kalau janggutnya lebat, itu diselai-selai. Tapi kalau janggutnya tipis, ya, macam tusuk sate katanya, maka sudah kena itu. Bagian sampingnya ini daun telinga 3 kali. Setelah itu tangan sampai siku kena.
disertai dengan dalek. Dalek itu dipijit atau diusap-usap 3 kali. Pindah ke tangan kanan, tangan kiri 3 kali, disertai dengan dalek. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Ngusap kepala, bedanya ngusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu airnya mengalir. Kalau ngusap itu cuman sekedar air yang nempel di 2 telapak tangan. Ke belakang, depan lagi. Ini ngusap bagian dalam daun telinga. Jempolnya ngusap bagian belakang daun telinga. 1 kali saja. Setelah itu, kaki kanan sampai mata kaki disertai dengan didalek, dipijit, diusap selai-selai jari kaki 3 kali. Pindah ke kaki kiri 3 kali. Selesai doa. Doanya ada asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti dalam sebuah riwayat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin misalkan. Jamaah hormati, itu wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Siapa yang memperbagus wudu, kesalahan akan keluar dari tubuhnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah, idza tawaddo'al abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba muslim mukmin berwudu, dia basuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya itu setiap kesalahan. Apa kesalahan dari wajah kita? Mata memandang. Mata memandang. Apa kesalahan dari wajah kita? Wajah kita itu mata, kemudian hidung, mulut. Wah, ini sumber maksiat ini. Mulut banyak maksiat, mata juga begitu. Mata juga begitu. Ya, apalagi kuotanya akeh, mojok, ya. Begitu ada orang nyedak langsung ya, geragapan, ngopo kuwi. Mata itu. Ya, dengan mata. Akan keluar nanti kesalahan itu seiring dengan air mengalir atau seiring dengan tetesan air. Ini Masya Allah ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ketika wudhu itu menghapus kesalahan. Fa'idha ghasala yadaihi haraja min yadaihi kullu khati'atin kana batasyatha yadahu ma'al ma'i au akhiru qatril ma'. Kemudian kalau dia basuh tangannya, maka nanti kesalahan-kesalahan itu akan keluar dari tangannya. Setiap yang tangan itu pergunakan untuk maksiat, seiring dengan air atau tetesan air. Demikian pula, faida ghasala rijlaihi kharajat khullu khati'atin masyad harijlahu ma'al ma' au akhiri khatril ma'. Kalau dia basuh 2 kakinya, maka nanti setiap kesalahan itu akan keluar yang kaki melangkah kepada maksiat seiring dengan air atau akhir tetesan air. Hatta yahruja nabya nakiya minad dunub. Sehingga nanti selesai dari wudu itu bersih dari dosa. Ini saudaraku yang saya hormati, berarti perhatikan wudu. Catatannya tadi disampaikan ahsanal wudu. Maka kata beliau, wa'lam ayyuhal muslim anna hadil fadilatal jalilata la yanaluha illa man tawaddo'a kama amarahullahu azza wa jalla. Ketahuilah wahai muslim, keutamaan yang agung ini tidak diperoleh kecuali siapa yang wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang bayanahu Rasulullah SAW, yang Rasul SAW terangkan. Ya, sehingga nanti tabaqo sifata wudu'in Nabi SAW, mencocoki sifat wudu Nabi SAW. Itu nanti syaratnya seperti itu. Kalau wudu nggak nyentuh Nabi, berarti nggak mendapatkan keutamaan yang disebut. Kadang sebelum berwudu baca niat, nggak ada tuntunannya.
Ya, ketika hidung gini. Padahal hidung itu di istinsar, disedot, dikeluarkan, bukan gini. Kalau gini wajah sudah kena. Wajah sudah kena. Ketika wudhu itu tidak dengan misalkan kesempurnaan, nggak ada dalek sehingga begitu kena apa minggir ternyata belum kena air. Kan kita kalau habis kena terik matahari, kita kasihkan ke air itu kadang diangkat, air nggak kena itu keset. Ya, apalagi habis ngecor ya, semen garing itu kalau kita wudhu nggak didalek, nggak dipijit-pijit, nggak digosok-gosok, air nggak bisa meresap. Ini nasihat beliau. Jadi ketahui muslim, keutamaan yang agung ini tidak diperoleh kecuali wudhunya sesuai dengan perintah Allah. Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad warada fi hadisi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu al-anif syartun wahiyya ihsanul wudu. Sungguh telah datang dalam riwayatnya Utsman baru saja syaratnya memperbagus wudu. Wa hadza syartu warada aidan fi idati ahadits ukhar minha. Dan syarat ini juga ada dalam beberapa hadis yang lain. Kalau ada dalam hadisnya Utsman, ihsanul wudu, memperbagus wudu. Nanti kalau dalam hadis yang lain, setelah wudu ke masjid, kata Nabi SAW, man tawado'a fa ahsanal wudu'a thumma roha wa wajadan nasa qad sallu a'tahullahu mithla ajrin man sallaha wa hadaraha layan kusudalika min ajri syai'a. Siapa yang berwudu, memperbagus wudu, kemudian berangkat ke masjid. Kemudian telah mendapatkan manusia selesai sholat. Kita wudu di sini ke masjid, sampai Masjid Ali, wah sudah selesai sholatnya. Allah akan berikan kepada dia semisal pahala orang yang sholat dan orang yang hadir, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini luar biasa ya. Berarti di sini ada tambahan wudhu di rumah, berangkat ke masjid, niatannya sholat jamaah. Selain diampunkan kesalahannya, nanti akan mendapatkan tambahan pahala sebagaimana orang yang sholat di situ. Padahal kalau orang sholat awal kan pahalanya besar. Jamaah itu sedikit dengan banyak, pahalanya lebih besar banyak. Ini hadis yang pertama, berarti ada tambahan seperti itu, ke masjid. Hadis yang kedua ada tambahan, hadis Uqbah bin Amir. Semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah SAW, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma shalla ra'ataini yukbilu 'alaiha biqalbihi wajhihi wajabat lahul jannah. Siapa yang wudu, dia perbagus wudu. Setelah itu sholat 2 rakaat. Dihadapkan dalam sholatnya itu dengan hatinya dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti wajib masuk jannah. Hadis kedua ini memperbagus wudhu, setelah itu sholat 2 rakaat dengan ketulusan, dengan kekhusyuan, wajib masuk jannah. Berarti ada faedah tambahan. Apa faedah tambahannya? Selain menggugurkan kesalahan, itu bisa mengantarkan seseorang masuk jannah. Cuman tambahan syaratnya sholat 2 rakaat, kemudian dia hadapkan wajah dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk. Wah, 2 rakaat. Berapa menit sholat 2 rakaat? 4 menit paling. Ya, saya pernah coba 2 menit itu sholat 2 rakaat, nggak membaca surat, nggak nyanda. Di mana ya? Di Masjid Ali mungkin. Jadi enggak di Masjid Ali. Di mana itu? Qomat kurang 2 menit. Biasanya kalau kurang 2 menit orang pada berdiri nunggu. Saya coba sholat. Saya cuma baca surat Al-Fatihah. Kan yang wajib Al-Fatihah, yang rukun. Jadi Al-Fatihah ruku, i'tidal, sujud. Ya. Itu 2 rakaat ternyata nggak cukup. Ya. Tapi karena saya yang nanti ngimami di situ ya ditunggu. Cuman saya hitung, wah 2 menit, unjul beberapa detik. Gak cukup. Tapi saudara yang saya hormati, kalau misalkan 4 menit, berapa lama sih?
Kita ambil air wudhu, selesai, wudhunya sempurna, sholat 2 rakaat. Tapi syaratnya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan wajah, khusyuk. Itu wajib masuk jannah. Wallahu ta'ala. Wa fil bab an Zaid bin Khalid al-Juhani, Abdullah bin Umar, dan selain dari mereka, semoga Allah meridhai mereka. Ya, demikian. Kemudian wa hadzal ihsanu la yakunu illa kama amarallah. Kama warada mufassirun fi idati ahaditsa as-sahihatin. Ahaditsa sahihatin. Ihsan ini, memperbagus wudhu ini tidak akan bisa terlaksana kecuali apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana ada penafsiran dalam beberapa hadis yang sahih. Contohnya hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man tawaddu'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min amalihi wa fi riwayatin dan bihi. Kata Nabi, siapa yang wudu sebagaimana diperintahkan, salat sebagaimana diperintahkan, diampunkan baginya apa yang telah lewat dari amalan atau dari dosanya. Ini ada tambahan catatan. Catatan memperbagus wudu itu sesuai dengan perintah. Sesuai dengan perintah. Salatnya sesuai dengan perintah. Ya. Kalau salat sesuai dengan perintah bagaimana? Pertama, wudu sempurna. Kedua, bukan hanya menutup aurat, tapi ahdu zina. Memakai pakaian terbaik. Jadi kalau orang sholat, jamaah yang saya hormati, pakai pakaian terbaik. Selain menutup aurat, yang terbaik. Yang terbaik. Kemudian, berdiri menghadap kiblat. Niat dalam hati. Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kemudian setelah itu membaca bacaan yang diperintahkan. Doa istiftah, ta'awud, basmalah, al-fatihah. Nanti tambahkan surat. Setelah itu ruku', tumakninah. Ada ketenangan, bacaan pada tempatnya, i'tidal, terus sampai sujud, selesai. Siapa yang wudu sebagaimana diperintah, salat sebagaimana diperintah, dosanya Allah berikan kepadanya ampunan. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, wa amarallahu bayanahu ajwada bayan. Allah perintahkan dan Allah jelaskan dengan penjelasan paling gamblang. Wa fasalahu ahsana tafsili. Tafsili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fasalahu ahsana tafsilin. Rasulullah SAW fi iddati ahaditsa. Dan Rasul telah merinci dengan rincian yang sangat bagus di beberapa hadis. Contohnya hadisnya Utsman ketika beliau SAW meminta untuk diambilkan air untuk wudhu. Lalu beliau sebutkan sifat wudhu Nabi SAW. Disebutkan wudhu Nabi SAW. Yang tadi sudah kita contohkan. Kemudian Nabi katakan, siapa yang berwudhu semisal wudhuku ini, tsumma qama fasalla ra'ataini la yuhaddis fiha nafsuhu ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Kemudian berdiri salat 2 rakaat dan dalam jiwanya itu tidak memperbincangkan, itu dalam penjelasan para ulama, tidak memperbincangkan urusan dunia. Jadi salat 2 rakaat fokus salat. Makanya kalau bahasa hadis sebelumnya tadi, yuqbilu 'alaiha biqalbi wajhi. Menghadap kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Jadi betul-betul sholatnya khusyuk. Tapi kalau sholatnya masih terbesit dalam hatinya urusan-urusan dunia. Barikin dang iki, dang madang. Ya, urusan dunia terbesit. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Berarti nggak dapat keutamaan yang disebut. Wallahu ta'ala alam, poin pertama, ini amalan keseharian, coba betul-betul diperhatikan. Betul-betul diperhatikan. Ini diantaranya wudhu. Ya. Nanti kalau mau tambahkan, kalau wudhu sederhana menggunakan air. Walaupun tempat kita murah air, itu nggak boleh berlebihan. Ya, kalau seorang berwudhu berlebihan menggunakan air, sampai kurangnya pol, ya, besar sekali. Itu pertama menyelisih petunjuk Nabi. Nabi sederhana menggunakan air dalam berwudhu.
Ya, mungkin segini beliau cukup untuk wudhu. Kita semuanya cukup gua apa itu? Kemutok. Nabi segini cukup untuk wudhu. Dan ada ulama itu, ya berarti segitu kan ukuran paling aqua gelas ya. Itu dipraktekkan oleh siapa itu cukup dipakai untuk wudhu. Tapi ya tadi ada gini, ada dalek. Kalau nggak didalek nggak mungkin. Nanti kalau didalek nggak mungkin kena, ya nggak mungkin rata. Sederhana menggunakan air. Nanti kalau boros air itu biasanya nggak perhatian anggota. Kalau boros air itu nggak mungkin ada gini. Kiri kanan kiri kanan. Padahal tuntunannya kanan dulu baru kiri. Wallahu ta'ala alam. Poin yang kedua, Kitabus Shalah. Pembahasan pertama adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muadzin yughfaru lahu mada sautihi wa yusaddiquhu kullu ratabin wa yabisin sami'a sautahu. Wasyahidu alaihi lahu hamsun wa isruna darajatan." Kata Nabi, muadzin itu diampunkan dosanya sejauh suaranya membentang. Semua yang basah, yang kering, yang mendengar suaranya itu kelak akan menjadi saksi. Akan membenarkan dia. Nah, ini keutamaan menjadi seorang muadzin. Menjadi seorang muadzin, apalagi kalau tawanya itu pol itu. Wah, suaranya biantar banget itu. Masya Allah ya. Masya Allah, kalau masjid-masjid besar itu kan suara adzannya jauh melengking terdengar. Apalagi pakai menara tinggi. Ini menjadi sebab diberikan ampunan. Bahkan pernah kita sampaikan, muadzin dengan imam itu sebagian ulama lebih utama menjadi muadzin. Karena muadzin itu mendapatkan ampunan, kalau imam itu didoakan mendapatkan kelurusan. Orang itu lurus dulu baru dapat ampunan. Berarti lebih unggul menjadi muadzin. Lebih unggul menjadi muadzin. Tapi kenapa kalau Rasul nggak jadi muadzin, jadi imam? Beliau itu imam, bukan hanya imam sholat, imam kaum muslimin. Tapi kalau hanya muadzin dengan imam sholat, lebih utama muadzin. Ini sebagian pendapat ulama. Ya. Cuman kalau muadzin dua yang diperhatikan. Yang diperhatikan pertama, waktu, memperhatikan waktu. Ya, jangan sampai tergesa-gesa belum masuk waktunya. Apa meneh bulan puasa. Gua muadzin kono kae nyenengke tenan. Lah piye kurang 10 menit itu sadan. Nyenengke piye? Posomu batal rasa nanti ya. Iya. Kalau ini menjaga waktu. Yang kedua, menjaga berkaitan dengan lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaznya. Pernah kita kasih contoh, ada misalkan memanjangkan sesuatu yang tidak harus panjang, fatal. Allah. Allah. Itu berarti ada hamzah istifham. Ada hamzah istifham. Jangan dipanjangkan. Kalau memanjangkan barnya salah, cuman itu juga nggak fatal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Barnya dipanjangkan. Contoh. Jadi lafadznya nanti diperhatikan. Diperhatikan. Jamaah hormati ini. Kemudian kata Nabi, wasyahidu alaihi. Syahidu alaihi itu orang yang menghadiri panggilan adzan. Kelak dia mendapatkan 25 derajat. Muadzinnya dapat keutamaan. Orang yang menghadiri panggilan adzan itu juga berlipat pahalanya. Bahkan tadi disebutkan adzan, wudhu sempurna, berangkat ke masjid, menghadiri sholat jamaah, telat. Jamaah sudah selesai sholat. Itu diterangkan oleh Rasulullah SAW, ditulis pahala sebagaimana pahala orang yang ikut jamaah. Yang ikut jamaah. Ini luar biasa. Nah di sini nanti sholatnya itu menjadi 25 kelipatan. Nanti dalam riwayat 27 kelipatan. Hasungan kepada kita untuk sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu sholat. Sholat. Kata Nabi SAW, ara'aitum lau anna nahran bibabi ahadikum yaktasilu fihi kula yaumin khamsan matakulu dalika tabqa min dironihi. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian? Kalau ada sungai di pintu salah seorang di antara kalian. Sungai di depan rumah.
kemudian mandi setiap hari 5 kali. Sehari mandi 5 kali. Kata Nabi, apa ucapan engkau? Apakah tersisa dari kotorannya? Bolote masih? Iya. Para sahabat mengatakan, la yabqa min diranihi syai'a. Tidak tersisa kotorannya wahai Rasul. Wong sehari mandi 5 kali kok. Kita itu mandi berapa kali? Iya, 2 kali. Kadang sekali. Kadang yang adem balah ora. Jadi guru mlebu kamar mandi, bar kuwi raup terus metu nggo wanduk. Iya, dikirane wis 100, sebenarnya guru andukan tok. Iya. Kalau tempat kita ya enggak betah ya. Tempat kita itu paling enggak 2 kali. Pagi sama sore. Kalau pagi dingin ya mainnya sore lah. Sore sama siang. Ini 5 kali. Sehari mandi 5 kali dan mandinya itu depan rumah sungai. Kalau kita mandi di rumah, bukan di sungai, itu kan bisa jadi atuh surung wis. Lah kok urung resik sabune, banyune entek. Banyune entek. Malah dulu saya teringat masih kecil itu ada orang itu jarak. Jadi kalau adus itu sabunan gitu baru terus langsung nganggo klambi. Ya, dulu ada teman sekolah itu. Ngopo ben wangi katanya. Ben wangi. Saya lihat itu tangan itu kemplingmen itu. Ternyata di sabun enggak di basuh. Jadi basuh. Ya, ini depan sungai. Kalau sungai itu bersih itu. Bersih. Kita kosok-kosok nyemplung, hilang kotorannya. Kosoki lagi, masih ada, bersih lagi. Jamaah hormati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mislus salawatil hamsi. Yamhullahu bihinnal khataya. Seperti itu permisalan salat 5 waktu. Allah hapus dengannya kesalahan-kesalahan. Tapi ya, kalau seseorang mandinya sehari 5 kali kotorannya tidak tersisa, catatannya mandinya mandi yang baik. Kalau mandinya nggak baik, apa contoh mandi nggak baik? Anak-anak itu, kalau mandi, was, ya itu kalau nggak diperhatikan sudah. Anak saya yang ketiga atau keempat itu, wadus itu cepet banget. Adus ini langsung lupa mandi baru metu. Wis jambu itu namanya bocah ya. Namanya bocah. Kalau mandinya tidak kualitas baik, apa mungkin kotorannya hilang? Enggak hilang. Tidak hilang. Lah berarti sholat 5 waktu yang bisa menghapus kesalahan kita itu sholatnya berkualitas. Kalau dalam hadis sebelumnya kama amaro, sebagaimana diperintah. Sholatnya itu yukbilu biqalbihi wa wajhihi. Menghadap kepada Allah dengan hati, dengan wajahnya. Itu kalau sholat kita berkualitas, sehari mandi 5 kali, nggak akan tersisa kotoran. Saudara yang saya hormati, berarti kita dituntut memperbaiki kualitas sholat. Kualitas sholat. Ya, diperbaiki. Termasuk kualitas sholat yang kurang diperbaiki, itu yang sering kita angkat tumak ninah. Tumak ninah. Saya kemarin di mana itu, di masjid mana itu, wis mocone itu irih, ya nggak begitu jelas. Sholat itu cepet, saya sampai bingung ini. Jadi moco Al-Fatihah untuk separuh itu sudah ruko. Kita rampung Al-Fatihah, dia sudah tidak. Ini mocone piye gitu. Apa sing kaya ning berita itu mungkin ya. Alhamdulillahirabbil alamin dolin. Nah itu jenis bukan moco Al-Fatihah ya. Itu kan bersyukur terhadap kesesatan. Alhamdulillahirabbil alamin dolin, segala puji bagi Allah. Sesat kok bersyukur. Ya. Ini kualitasnya diperbaiki. Jamaah hormati, kemudian dalam riwayat yang lain as-salawatul hamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma ma lam taghshal kaba'ir. Kata Nabi, salat 5 waktu Jumat sampai Jumat itu penghapus di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Di sini berarti ada catatan. Apa catatannya? Kalau poin yang atas, salatnya berkualitas. Kalau yang bawah, diiringkan dengan meninggalkan dosa besar. Dosa besar itu semua dosa yang ada ancaman had di dunia, dicambuk. Ada murka Allah. Ada ancaman siksa di alam barzah, ada ancaman siksa di akhirat,
ada laknat dari Allah dan Rasulnya. Itu dosa besar. Selama dosa besar ditinggalkan. Kalau dosa besar ditinggalkan, sholat itu penggugur kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sujud lil wahidil ma'bud. Iya, satu kali kepada yang disembah. Jadi sujud itu ternyata sebab mendapatkan ampunan. Waqad akadar Rasul sallallahu alaihi wasallam hadil haqiqata bi alfadin minha bayana afdoliyati sujud. Sungguh Rasul telah tekankan hakikat ini dengan lafaz-lafaz, di antaranya penjelasan tentang keutamaan sujud. Keutamaan sujud. Kata Nabi, ya Aba Fatimah, aktsir minas sujud. Fa innahu laisa min muslim yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala biha darajatan fil jannah wa khata anhu biha khati'ah. Kata Nabi, wahai Abu Fatimah, perbanyak sujud. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim sujud kepada Allah satu kali, kecuali Allah akan angkat derajatnya di jannah. Allah akan hapus kesalahannya. Berarti penghapus kesalahan itu memperbanyak sujud. Sujud yang disyariatkan pertama sholat. Jadi kalau disebutkan sujud itu perbanyak sholat. Sholat apa yang bisa kita perbanyak? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan itu ya. Kalau sholat sunnah rawatib 12 sehari semalam. Tambahkan lagi misalkan yang selain mu'akadah, antara adzan dan iqamah. Tambahkan lagi misalkan setelah duhur itu 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Ya, masih kurang. Boleh nanti sholat sunnah mutlak. Cuman sholat sunnah mutlak ini gak boleh dilakukan setelah subuh sampai matahari terbit. Ketika matahari tepat di atas kepala, sama setelah asar. Di luar itu boleh, di luar itu diperbolehkan. Jamaah yang saya hormati, ini. Cuman kalau kita terikat waktu dengan orang, nggak boleh. Nggak boleh misalkan jam 10 siang. Dicari, bocah gini ngendi ki. Ternyata lagi sholat duha. Nggak diperbolehkan sholat duha. Apalagi urusan-urusan dunia. Saya kemarin ada pertanyaan, ya seseorang misalkan terikat kerja dengan orang, nyambi dodolan. Jadi sambil keluar itu dia bawa barang sendiri, dia jual. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya, hasil dia itu ya, halal, tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Terjatuh dalam dosa besar. Karena pengkhianatan waktu. Lah ini sampai pun sholat duha, itu sabdul muslim enggak boleh. Kecuali kalau misalkan pemilik usaha punya beri izin. Beri izin. Karyawan nanti dikasih waktu jam 10 ya tepat itu sholat duha 2 rakaat 6 menit misalkan, itu sudah ada izin. Tapi kalau nggak ada nggak boleh. Kalau tidak ada tidak diperbolehkan. Itu urusan ibadah, apalagi urusan dunia. Urusan dunia itu misalkan ya kita kalau di sopir misalkan pengiriman barang itu. Pengiriman barang kemudian di jalan kita cari orderan. Bensinnya dari perusahaan, mobilnya perusahaan, waktunya dari perusahaan, batine dime awake dhewe. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau bosnya kasih izin. Bos, ini ngirim Surabaya itu, pulang itu mau ada nunut barang itu, gimana ini? Kalau bosnya tompo, nanti di TPN kabeh. Wah, kita jazakumullah khairan gitu. Tapi kalau bosnya ngomong, tompo, nanti kamu dapat 30%. Itu hak yang halal. Wallahu ta'ala alam. Jadi kembali, jamaah yang hormati, perbanyak sujud itu sholat sunnah. Kemudian di luar sholat sunnah, apa sujud yang disyariatkan? Sujud yang disyariatkan di luar sholat sunnah itu cuma 3. Sujud sahwi. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Itu yang disyariatkan. Kalau sujud sahwi jelas berkaitan dengan kekurangan, kesalahan dalam sholat. Sujud tilawah berkaitan dengan bacaan. Kalau sujud syukur itu mendapatkan nikmat yang baru atau terhindar dari musibah. Jadi sujud syukur itu bukan kenikmatan yang terus menerus. Lah kesalahan sebagian kaum muslimin, selesai sholat, salam, setelah salam langsung sujud lagi. Ngopo kang sujud? Sujud syukur, alhamdulillah iso sholat. Yen ngono rasa mulih kamu nanti. Habis itu ngadeg sujud, ngopo sujud? Alhamdulillah iso ngomong.
Ya, jalan satu langkah sujud lagi. Kenapa? Alhamdulillah sikile iso mlaku. Dan nanti buat sampai rumah sujud terus itu. Sujud syukur itu sujud karena kenikmatan yang baru atau terhindar dari musibah. Wallahu ta'ala alam, ini poin yang ketiga, sebab pengampunan dosa. Ini yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti kita lanjut berkaitan tentang amalan-amalan yang bisa menggugurkan kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.